Loh, ketemu 2, lagi. 1. Nah, iya. Mas, jangan iki saiki oke salam yang macem-macem loh. Kok salah macem-macem? Ada yang gini. Atau ada yang gini, ada yang gini. Ada yang gini. Ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing gini. Suwe-suwe mah ngene gunting batu kertas. Lah, kuwi pingsut ya, nah. Itu jane memang harusnya gimana tuh kalau selama pandemi kayak gini tuh? Lah yo nanti salamnya tuh yo nganu, macem-macem. Nanti yang bener yang mana kita takon bareng-bareng. Kita bikin kuis aja, Po. Wah, yuk sing kayak hadiah sapa kok Enggak ya? ada. Kita udah on loh ini ketemu di program RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Bersama dengan Saisya Dewi dan juga Raffi Ahmad tentunya dalam bentuk 2 juta tahun yang lalu. Wah, atau? dalam bentuk fosil ngono wae kena. Tapi iya loh Mas, sekarang itu kan banyak yang mulai pada saat ketemu itu mulai salam-salaman lagi, toh? Nggak pakai masker. Padahal dulu ada sebuah tagline itu yang bagus untuk diterapkan di sini. Apik mesti lucu ki. Yo le lucu ki yo mbuh kok kowe mesti ke ora salaman tetap seduluran. Cakep. Iki ngono kuwi kaya pantun cakep kok yo kuwi aneh-aneh lho. Kok meng ngono tok. Lah dadi ora salaman tetap seduluran. Jadi kadang kan nek wong maksudnya kultur kita kadang nek ora salam bah ora gelem salaman ki angkuh ki. Tapi di era pandemi ini kan awake dhewe kudu menyesuaikan. Ora seduran sing penting traktiran. Wah. Ora seduluran sing penting whatsappan. Wah. Kok baper malahan. Baper. Ya loh Mas, ini tuh kita lagi ngobrolin masalah lah ya ngobrol sing ngomong kita lagi futsal sapa kok kowe iki? Penegakan Mas, sekarang tuh banyak yang udah mulai nggak pakai masker. Wah, tak tegakke kabeh. Tenan. Apa sing tegakke Mas? Maksudnya ki nganu ki lho, segala anjuran himbauan ki tak tegakke kabeh. Mbuhan kuwi nganggo masker kabeh sak omah. Mula saiki mah diete berhasil. Kok diete berhasil? Orang maem soalnya toh? Maem kepiye wong masker dicopot dadi. Tapi alhamdulillah toh Mas, encen mampune kan ngono toh seminggu pisan. Seminggu pisan iku nek wong ngater-ater. Iya loh Mas, ini sebelum kita mulai, ini ada informasi ada beberapa penegakan yang dilakukan ini. Iki biar masyarakat juga tahu seperti apa tayangannya kita lihat. Monggo. Gila. Ini Jogja. Jauh banget dari protokol kesehatan. Ngeri. Sebuah video berdurasi 14 detik beredar viral di media sosial. Dalam video tersebut menunjukkan adanya aktivitas ratusan masyarakat yang berkumpul di kawasan kuliner di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Menanggapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta aparat keamanan tak segan-segan dalam menindak dan mendisiplinkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sultan juga meminta agar setiap kota dan kabupaten juga dapat menerapkan sanksi guna mendisiplinkan masyarakat. Saya berharap aparat kita semua jangan segan-segan untuk ikut mendisiplinkan masyarakat. Karena pendidikan disiplin itu tidak mudah. Karena orang bisa berbuat disiplin karena dirinya juga punya kesadaran untuk mengendalikan dirinya sendiri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian COVID-19 diberikan sanksi berupa pembinaan. Nawawi, RBTV. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan bahwa pihaknya setiap hari melakukan patroli disiplin protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menggunakan masker dengan baik dan juga benar. Kegiatan operasi penertiban protokol kesehatan sejak 19 September dan akan berlangsung hingga akhir September di tempat umum. Kegiatan tersebut dilakukan dari Simpang Tugu hingga kawasan Keraton Yogyakarta dan juga Satpol PP Kota Yogyakarta akan dibantu oleh kepolisian dan juga TNI. Kami tegaskan bahwa patroli pendisiplinan penggunaan masker tetap dijalankan di kota ya dengan melibatkan tentunya pemerintah kota, Polri ya dari Polresta dan juga dari TNI ya. Jadi Pemkot melalui Satpol PP, kemudian dari pihak Polresta dan juga pihak Kodim akan patroli terus setiap malam ya, dan bahkan kami sudah sprintkan hal itu dan tentu pelanggar-pelanggar yang ini
ya kita tindak sesuai dengan ketentuan yang ada di Rina Maulita, RBTV. Sik Mas, nek lagi do ning kafe berduaan ngono kae dipisahke ngono nek putus piye lho Mas? Ayo, Lek mbek wis suwe banget. LDR no. Yo ora iso ora penak. Wah, yo sak rasa ngomong ke LDR ke malah banyak keuntungannya. Kok banyak keuntungannya? Lah iya sik lanang dapusi ra reti iki lho dadi. Sing lanang ngapusi ora keconangan maksudnya. Kowe ra curhat. Curhat malan. Malah curhat. Hari ini mbangane kita ngobrol ngalor ngidul ora cetha wong kowe Mending juga ora maem. cetha kaya meneh aku. Kita iki sudah mengundang salah satu narsum. Ini narsume Mas, salah 3. Ini Isinya narsumnya 7. pinter-pinter kabeh. Pinter-pinter kabeh. Sing jelas. Berarti wah wis. diundang aja, njok kon do ngobrol dhewe kan wis pinter-pinter to Mas. Ya tak dia lunga. Ada tinggal piye Mas? Wah, aku jenenge Setuju, toh? nasib kowe. Ya ade yo takon, ada kan banyak pertanyaan dari para pemirsa. Mas seperti biasa sudah ada yang angu-angu. Oh, angu-angu alah bahasamu, kowe ayu-ayu bahasamu angu-angu. Ya aku kan Injan, putri injen Indonesia dong. cabang bangun papa ninjan padha wae. Mas, lho Mas mbok dibukake ket wingi aku sing bukake terus sih. Ayo ra apa-apa, Buka, pembantu Mas, ya. iku pisan-pisan dawuh. Pembantu. Nah ini, monggo Pak, monggo. Nah, ini. Nah, langsung berdua ini. Gagah-gagah ya Mas ya tamuku ya Mas ya. Monggo Pak, Monggo Pinara. Cie. Ada Pak Huda Tri Yudiana ST, Wakil Ketua DPRD DIY, dan juga Bapak Dr. Andes Ilham Junaidi, Kepala Bidang Linmas Satpol PP DIY. Kabarnya gimana Pak pagi ini Pak? Baik, alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat ya Pak ya. Mas, Iya. masih ada satu lagi loh. Lah iya. Ini loh yang apa Mas nek saiki nek setelah conference ngono kae Mas jenenge? Zoom. Nah, heeh. Nanti. Kok nanti saiki Mas Ayo kita nanti sapa dulu. kita sapa setelah menyapa bapaknya ini. Iya. Jal coba jenengan nek nyapa pripun? Kita bersama Nganu kok piye? DRG. Nah, aku mangane nganu Pembayun Setianing Astuti. Astuti Mkes. Iya, dengan Kepala Dinas Kesehatan DIY, Ibu Pembayun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Isya, selamat pagi Mas Pur, selamat pagi Pak Huda, dan selamat pagi Pak Satpol PP. Iya, Pak Ilham. Sering ketemu tapi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Wah ini semangatnya. Ini temanya kesehatan tuh salam sehat Mas. Salam sehat luar biasa. Yes. Nek gathering ngono kuwi biasa. TK. Semoga diundang atau harapannya. Nah ini kalau kita berbicara mengenai tema kita penegakan protokol kesehatan di tengah kok ngeri ya, di tengah kenaikan jumlah kasus pandemik COVID-19. Ini kalau berbicara mengenai kenaikan kasus pandemik ini mungkin kita ke Bu Pembayun dulu. Ini sebenarnya seperti apa Ibu kalau sekarang ini Bu? Keadaannya niku pripun ta Bu? Terima kasih Mbak Isya, terima kasih Mas Pur. Memang belakang hari ini banyak sekali kasus kita cukup naik dengan tajam ya. Jadi hari terakhir kemarin ada 41 kasus, 2 hari sebelumnya di angka 60 sampai 70 kasus gitu ya. Tapi yang kita catat bahwa ternyata ini adalah hasil tracing gitu. Jadi di samping hasil tracing juga ternyata jumlah ini juga didominasi oleh pelaku perjalanan. Nah, artinya apa? Bahwa gitu ya, ini ada satu perilaku yang harus sama-sama kita bentuk dengan baik. Boleh beraktivitas, boleh melakukan upaya, boleh berusaha, tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap dipakai gitu ya. Jadi masker itu sudah sekarang adalah satu hal yang wajib dipakai. Nah, nanti ada Pak dari Satpol PP akan menyampaikan tentang nya itu protokolnya. Jadi tidak bisa lagi kita meninggalkan masker kalau keluar rumah gitu ya. Yang kedua, tetap dalam berupaya, dalam berusaha, dalam berniaga itu tetap jaga jarak gitu ya. Karena mengingatkan lagi bahwa ini droplet. Kalau droplet ini artinya droplet penularannya secara droplet berarti jarak itu akan berpengaruh. Nah, yang ketiga, sering cuci tangan. Kenapa cuci tangannya ini harus sering digiatkan?
Karena sekali lagi dulu saya pernah menyampaikan di mana ya kalau saya tidak salah di media juga bahwa virus corona ini, lapisan dari virus itu adalah lemak. Nah, lemak ini akan pergi atau akan hancur manakala ada kalis atau sabun. Oleh karena itu, maka cuci tangan pakai sabun, tidak hanya cuci tangan saja, tetapi tetap pakai sabun juga. Nah ini, jadi kenaikan kasus-kasus ini memang satu itu tadi yang saya aturkan pada ibu bapak sekalian. Jadi pelaku perjalanan, kemudian hasil tracing. Hasil tracing itu apa? Hasil pelacakan terhadap kasus yang confirm positif, kemudian dia kontak erat dengan siapa saja. Nah ternyata ini semakin kita proaktif atau semakin masyarakat itu memberikan informasi secara jujur, secara benar, maka kita akan menemukan kasus ini. Ada baiknya kasus ini terjaring atau terlihat saat ini semakin banyak berarti gitu. Kita bisa lihat oh kondisi di masyarakat masih seperti ini. Gitu. Jadi artinya sekali lagi bahwa kami melihat bahwa penularan transmisi di masyarakat masih terjadi, sehingga mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama gitu ya. Jadi kami juga ingin Bapak Ibu punya proaktif untuk memutus mata rantai penularan ini. Sementara itu Mbak Isya, Mas Nur, monggo. Bu Pembayun matur nuwun. Pak Huda, kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Pembayun itu kan memang ternyata banyak yang dari misalnya pendatang yang datang dari luar kota masuk ke Jogja itu yang menjadi OTG gitu ya, yang mungkin dia sehat-sehat saja tapi masyarakat yang berinteraksi dengan dia ini jadi beresiko juga. Ini kalau dari legislatif menyikapi bagaimana Pak? Ya memang realitasnya awal-awalnya demikian ya. Awal-awalnya banyak yang pendatang berasal dari luar gitu kan. Tapi kalau menurut kami saat ini sudah cukup masif ya terjadi di masyarakat, tidak hanya sekedar dari luar saja. Di pasar-pasar kita sudah temukan, kemudian di kantor kami saja juga ada gitu kan kawan-kawan yang terkena, ada positif kemarin. Kemudian di tempat-tempat umum kalau kita mau tracing dengan lebih detail, saya yakin itu masih banyak terjadi itu. Mungkin kita nggak tahu ya, lebih baik kita ini beranggapan kita positif saja, kemudian kita pakai protokol kesehatan yang ketat biar tidak nulari yang lain. Anggapannya begitu, meskipun kita sendiri kalau di tracking mungkin negatif, tapi lebih baik anggapan itu kita tanamkan pada diri kita untuk saling menjaga. Jadi pakai masker, jaga jarak dan segala tidak berkerumun, cuci tangan itu menjadi kebiasaan yang sangat penting. Tapi kalau sekarang mau dilacak, di tracing segala macam, saya lihat teman-teman kami di puskesmas yang bertugas men-tracing, kalau ada orang kena corona positif, kemudian dia kan akan di-tracing oleh puskesmas di mana wilayah dia tinggal, ya kan. Ini sudah sangat masif, sudah sangat capek teman-teman kita ini di bawah ini. Makanya semakin banyak kasus ini, sebenarnya teman-teman tenaga kesehatan itu semakin capek dan semakin kasihan sebenarnya. Hampir-hampir kemudian ya mau mengeluh pada siapa lagi kalau tiap hari harus men-tracing, kemudian dari tracing itu temukan positif lagi, tracing lagi begitu. Ya kalau tidak saling menjaga, pada akhirnya kita sekarang masih bersyukur kapasitas rumah sakit kita masih ada, kemudian kita masih bisa menampung ya, masih bisa dirawat yang sakit. Tapi kalau nanti masif sekali, apa yang terjadi kalau kemudian orang sakit corona dia butuh perawatan, kemudian dia nggak bisa dirawat, bukan karena apa-apa, karena rumah sakitnya udah nggak mampu lagi merawat. Kapasitas rumah sakit, kapasitas tenaga kesehatan itu kan sangat sangat terbatas juga di Yogyakarta ini. Gitu. Jadi kalau nggak menjaga protokol kesehatan, ya khawatirlah kalau kemudian kena sakit, kemudian atau keluarganya sakit, kemudian nggak bisa dirawat. Jadi nggak usah khawatir kita. Jadi mending menganggap kita ini kayak positif gitu ya. Jadi kita lebih membatasi diri gitu Pak. Membatasi diri, kemana-mana ditegakkan protokol kesehatan gitu ya. Kalau dulu kan Pak pada saat ada pendatang yang masuk kan harus ada surat ya, bebas gitu Pak. Bebas hutang. Sekarang itu berarti sudah tidak efisien ya Pak ya, karena sudah massal ya Pak? Ya kalau sampai di kampung-kampung ke taraf mikro ya, kalau kemarin saya datang ke Gunung Kidul, ke kampung-kampung di Gunung Kidul sana, mereka masih melakukan itu. Kalau kemudian ada pendatang dari Jakarta atau pendatang orang dusun,
Kemudian Pak RT, Pak RW-nya langsung proaktif. Ini harus melakukan ini, harus karantina mandiri, harus ketat. Nah itu alhamdulillah kita sangat bersyukur. Masih ada sel-sel terakhir di masyarakat kita yaitu dusun, RT, RW yang mereka melakukan pembentengan terhadap masyarakat sekitarnya, terhadap pendatang-pendatang ini. Dan ketika mereka datang dari luar, kemudian mereka diminta karantina mandiri, kemudian mereka disupport oleh warga sekitar sampai sekian hari, 14 hari, baru kemudian mereka bisa beraktivitas lagi. Ini di tingkat dusun-dusun. Tapi kalau di tingkatan lebih luas di tempat-tempat umum, saya kira ini transmisinya sudah lokal kan. Jadi gitu. Jadi kalau terhadap pendatang dari terutama dari wilayah merah ya kita mesti hati-hati. Tapi kalau surat-surat segala macam itu ya jadi rumit lah menurut saya, jadi rumit gitu. Terima kasih. Rumit Mas. Lah iya. Kayak hubunganmu masa lalu. Saya tuh pengen bertanya ini. Mbok nanya. Sama Mas Ilham. Pagi Mas. Malah takut loh nanti Pak Ilham orang Mas kan itu. Hubungan saya dengan beliau itu Mas kayak kakak adik. Oh iya, kakaknya siapa, adiknya siapa Mas? Kakaknya saya mau lebih muda beliau ini. Apa menanya apa Mas Pur? Ini Pak. Selama ini terus kalau misalnya ada yang melanggar dan lain sebagainya, itu penegakannya itu pripun Pak ini yang sudah dilakukan? Terima kasih Mas Pur. Jadi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sebelumnya kami matur terkait dengan bahwa di tanggal 4 September 2020 Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan terkait dengan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, di mana di dalam peraturan gubernur tersebut, di mana di dalamnya ada sanksi. Nah, sanksi ini meliputi sanksi perorangan dan juga sanksi terhadap pelaku usaha, di mana sanksi terhadap perorangan tersebut meliputi yang pertama teguran tertulis dan juga teguran lisan, kemudian kerja sosial, dan yang terakhir adalah sanksi pembinaan. Nah, kemudian terkait dengan pelaku usaha, sanksi yang kami terapkan adalah terkait dengan teguran tertulis atau teguran lisan, kemudian juga penghentian sementara terkait dengan usahanya, kemudian terkait dengan pembinaan, dan yang terakhir adalah pencabutan izin usaha. Nah, selama di bulan September ini sampai dengan kemarin tanggal 26 September tahun 2020, jumlah pelanggar yang kami data mulai dari tanggal 1 September, jumlah pelanggar perorangan itu sudah mencapai angka 10.487. Itu pelanggaran apa Pak? Tidak menggunakan masker? Jadi ada 3 kriteria Mbak. Jadi ada tidak memakai masker, kemudian membawa masker tidak dibawa, kemudian memakai masker dengan tidak benar. Contohnya kan kalau di dalam salah satu pasal di Pergub tersebut menyatakan bahwa jika terpaksa harus keluar rumah, itu seseorang harus menggunakan masker itu dengan benar, itu meliputi menutup hidung sampai dengan dagu. Nah, pada kenyataannya di lapangan sering kita temukan bahwa memakai masker itu hanya sampai sini, hanya dagu itu saja. Ya. Nah, ini kita juga formalitas ya Pak ya, hanya formalitas. Hanya formalitas lah. Kemudian kalau ketemu petugas biasanya mereka terus naikkan masker tersebut. Nah, ini juga kita berikan sanksi terhadap pelanggaran Pergub 77 tersebut. Seperti itu. Itu tidak menggunakan tidak memakai masker, membawa masker tapi tidak digunakan, terus memakai masker tapi tidak tepat. Masker dipakai untuk gantungan kunci motor. Nek orang malah maskernya kayak bathuk. Nah, itu. Jadi kadang kan masyarakat memang butuh edukasi seperti ini. Ya kan, makanya ini penting. Pak, tapi kalau pas penegakan gitu itu, misalnya kalau tadi di berita yang pertama tadi Pak, kan ada yang lagi ngumpul-ngumpul di kafe gitu kan, ada masker baru berduaan gitu, terus suruh pisah, suruh jauhan gitu, gimana Pak? Ya, memang harus seperti itu Mbak. Jadi karena physical distancing itu harus kita terapkan untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Ya, ceritanya lanjut nanti ya Pak, kita jeda iklan dulu. Dan untuk pemirsa di rumah yang juga ingin ikut bergabung, nanti boleh telepon kami di 02744477666. Usai jeda berikut tentunya masih di RJ, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.
and I'll start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Ya, masih bersama kami dalam RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Yang tepuk tangan aku tok lho. Lah ya ra apa. Mbok yo melu to, Mas. Wong yo tanganmu wis jembar saka aku lho. Lah saiki ya nepuk tangan nih bareng Bapak. Bapak ini kok yo. Lanjut tadi Pak Ilham. Yang sempat terputus tadi Pak, sampai mana tuh Pak? Itu loh Mas, yang lagi berduaan iya. atau yang Kerumun-kerumun tadi loh Pak. Kerumun-kerumun. Gitu. Kerumun-kerumun terus disuruh geser-geser gitu gimana Pak? Ya, baik Mbak Isa, Mas Pur, bahwa sebelum di bulan September ini memang sudah banyak yang kita lakukan. Jadi kegiatan kita terkait dengan penegakan protokol kesehatan ini dimulai dari bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan September ini. Nah, kemungkinan nanti masih akan diperpanjang lagi sampai dengan Desember tahun 2020 ini. Nah, dari bulan April tersebut sudah banyak yang kita lakukan, mulai dari dulu awal-awal kita bergerak itu mulai dengan penyemprotan lingkungan, baik itu lingkungan kantor maupun lingkungan di perumahan. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu kita juga melakukan patroli terkait dengan pemakaian masker ini. Dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus kita melakukan patroli, dan di Satpol PP dalam melakukan patroli ini tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kita juga melibatkan TNI dan Polri dalam rangka patroli penegakan protokol kesehatan tersebut. Nah, memang waktu itu kita memang sasarannya adalah kita berhenti di satu titik, kemudian kita membubarkan terkait dengan kerumunan dan juga menegur terkait dengan orang-orang yang tidak menggunakan masker. Nah, mulai di bulan September ini kita dengan terbitnya peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020 ini, kita melakukan kegiatan namanya operasi non justisi dan juga supervisi terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, seperti yang tadi Mas Pur misalnya lagi pacaran yang sering kita jumpai di Malioboro, Mas Pur. Mas Pur, coba nanti dicontohkan. Pak, coba dicontohkan Pak. Misalnya Mas Pur ini baru pacaran sama tuh gagang sebelah itu. Terus suruh bubarnya gimana Pak? Bilangnya Jadi gimana kan, Pak itu? Contohnya aja di Malioboro ya Mbak ya. Di Malioboro itu kan kursi-kursi itu dulu itu kalau ada satu kursi kemudian pasti di tengah itu kita kasih tanda silang itu kan ya Pak nah, ya? itu dilakukan oleh UPT Malioboro. Nah kemudian di tanda silang itu berarti tidak boleh diduduki. Nah kemudian waktu itu saya juga terlibat langsung di lapangan. Kemudian kita tegur bahwa Mbak, Mas tolong jaga jarak. Jadi yang ada tandanya silang itu jangan diduduki. Jadi yang duduknya tetap di pinggir di sini dan juga di pinggir sini. Jadi tengah itu kosong walaupun mereka sedang pacaran. Nah, ya langsung geser gitu Pak. Ya. Ketika didatangi petugas langsung geser, Pak. Habis itu balik lagi. Nah, mereka balik lagi. Iya, kangen Pak soalnya. Masih cinta mungkin Pak, jadi mungkin balik sudah lagi. berbulan-bulan tidak ketemu. Atau mungkin itu pengawasan kalau misalnya di tempat umum itu mungkin masih bisa diawasi banyak orang. Nang bioskop yuk atau peteng-peteng ngono ki lho ya. Nek itu yang cerita Mas Pur yang pengalaman atau nah aku nang bioskop Mas, aku nang musola kajian. Tidak dibuka tuh. Oh, tidak nah, dibuka. setuju ya Pak ya. Wah, ini Kita kembali ke Bu Pembayon, Ibu masih bersama dengan kami, Bu. Monggo Mbak Isya. Ya, Bu, ini kalau di awal itu ya pertama kali, wah ini ada COVID-19 itu kan lalu banyak yang lockdown gitu. Terus setiap kali ada yang masuk lewat pintu akses utama di kampung itu ada penyemprotan desinfektan. Nah, itu apakah masih perlu dilakukan lagi atau kira-kira seperti apa yang lebih efisien, Ibu? Ya, sebenarnya pada kasus-kasus tertentu desinfektan itu memang dibutuhkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Mbak Isya, Mas Pur, bahwa yang lebih perlu atau lebih penting adalah bagaimana kita membentengi diri atau kita berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas dengan mengindahkan protokol kesehatan. Desinfektan ini hanya bersifat sementara. Dia fungsinya hanya membantu, gitu ya. Jadi dan desinfektan ini akan lebih efektif kalau untuk di ruang-ruangan gitu, bukan di kemudian tandurannya di desinfektan gitu ya, Mas Pur. Terus nyapu-nyapu terus di desinfektan gitu. Itu kurang efektif gitu. Nah, juga perlu mungkin Mbak Isya saya sekaligus juga mau matur gitu ya, berkaitan tadi apa hal yang disampaikan oleh Mas Pak Ilham dari Satpol PP. Monggo, Ibu. Data kami itu juga bicara loh bahwa ternyata umur 21 sampai 30 tahun itu kasus yang paling tinggi. Nah, ini umur yang 21 sampai 30 tahun artinya adalah masyarakat atau kita yang usia produktif gitu. Termasuk tadi yang ada di Malioboro ini kan juga produktif. Nah, ini juga harus hati-hati dan perlu diingat juga gitu bahwa saat ini paparan viral atau paparan virus corona ini tidak selalu memberikan dampak gejala. Nah, kalau dulu kita bilang orang tanpa gejala, kalau sekarang kita bilang confirm asimptomatik gitu, sebenarnya sama saja. Nah, dengan tidak adanya gejala ini, kemudian orang merasa bahwa dirinya sehat, bisa kemana-mana, tapi jangan lupa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Uda, anggota Dewan gitu ya. Pak Uda sudah mengingatkan pada kita dan ini memang kasusnya banyak. Yang harus diperhatikan adalah satu, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain itu paparan virus itu tergantung dari lamanya kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian jaraknya dan jarak yang terlalu dekat berinteraksi, kemudian ruangan tertutup itu akan lebih punya potensi lebih besar daripada di ruangan terbuka. Nah, sekarang yang harus kita waspadai ini Mbak Isya, jadi desinfektan pada kondisi-kondisi tertentu ada pada ruangan-ruangan, tapi jangan lupa setelah didesinfektan tetap harus dilap dengan bersih, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi berkaitan dengan confirm yang asimptomatik ini, tetap kita harus berusaha untuk menjaga diri kita sendiri. Itu tadi. Oh ya, satu lagi, komorbid.
Nah, usia dan komorbid ini punya peran penting Mbak Isya, Mas Pur, terhadap kasus-kasus yang ada sekarang. Komorbid ini adalah penyakit-penyakit pendukung, sehingga kasus ini menjadi lebih berat, terinfeksi atau terdampak kasus corona ini menjadi lebih berat. Siapa atau komorbid itu apa? Penyakit-penyakit pendukungnya itu apa? Salah satunya adalah diabetes. Mereka yang punya penyakit kencing manis atau diabetes mellitus harus hati-hati. Kemudian yang punya penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit-penyakit yang kronis. Nah, ini harus hati-hati. Nggak boleh panik, tapi tetap harus waspada. Itu ya Mbak Isya. Monggo. Baik, berarti tetap harus waspada ya. Biar tambah waspada ini kalau Pak Uda, ini pengawasan apa yang dilakukan ini dari apa pemerintah untuk masyarakatnya biar semua juga merasa nyaman gitu Pak? Ya, sekarang kita mengandalkan kesadaran masyarakat dan penyadaran masyarakat. Cuman untuk menyadarkan masyarakat itu perlu alat bantu juga ya. Tidak sekedar nanti Mas Ilham di pinggir jalan operasi non justisi, Pak polisi, Pak tentara, baguslah itu sudah kemajuan bisa operasi-operasi begitu. Tapi kemarin kalau kita ngumpul di satu tempat, ke sini kursinya udah diatur jarak sekian-sekian, jadi otomatis jaraknya terjaga. Kalau Malioboro sudah dikasih silang-silang ya kan. Tapi kemudian kalau kita datang ke pasar tradisional, kita datang ke namanya tempat-tempat yang itu agak di pinggiran untuk masyarakat berkumpul banyak gitu ya, itu alat bantu itu belum ada. Yang udah ada kan bank ya kan, bank sudah ada garis-garisnya, kemudian mall mungkin ada, toko modern ada. Nah, tempat-tempat pasar tradisional itu tali-talinya belum ada, kemudian tempat saya di sini pengatur jarak itu sebenarnya hal-hal yang sederhana saya kira perlu untuk kita bikin, termasuk juga di tempat wisata seperti apa supaya masyarakat ini kalau stay di situ atau kemudian dia ada di situ tahu di mana dia berposisi, kemudian dia yang di depannya jaga pakai masker apa enggak, itu ada yang jaga begitu. Jadi saya kira yang paling penting kita aktifkan sekarang ini ya di setiap stelsel, setiap ruang-ruang publik itu mesti ada swadaya untuk melakukan penegakan protokol kesehatan ini. Ini sebagai upaya preventif. Kalau dulu kampung-kampung awal-awal pada ditutup pakai itu bagus menurut saya. Bagus sebagai gotong royong masyarakat, tapi mereka ini kan lelah ya lama-lama. Lelah ya. Saya kira tidak perlu seperti itu, tapi penjagaannya yang penting masih tetap ada. Kemudian tempat-tempat umum terutama tempat-tempat berkumpul itu mesti ada alat-alat bantu untuk menegakkan protokol itu. Ada yang jaga di depan juga, kemudian ada alat bantu kalau tempat berdiri mana kasih tali-tali jarak antara pembeli dengan penjual begitu. Nah, saya kira pembentukan Satgas Covid sampai di tempat-tempat umum di kampung-kampung itu perlu kita inisiasi dan perlu didorong oleh pemerintah, yang intinya adalah untuk saling menjaga kegotong royongan tadi itu biar bisa ada yang menegakkan. Tidak sekedar dipasrahkan semuanya pada masyarakat disadarkan, tapi juga dibantu oleh beberapa petugas yang diantaranya oleh masyarakat sendiri, untuk menegakkan protokol itu. Tujuannya sederhana, supaya nanti tidak melebar terlalu luas, masih bisa dikendalikan begitu. Tapi memang sudah boleh ya Pak ya operasional, toko-toko buka, warung makan buka. Kan belum pernah ada penutupan ya. Kebijakan yang ambil Pak Gubernur ini kan tanggap darurat ya. Bukan PSBB. Tidak ada pembatasan sosial skala besar ataupun pembatasan sosial skala mikro, kan tidak ada. Di sini kan hanya tanggap darurat. Tanggap darurat semuanya masih bisa dibuka, kecuali satu saja, sekolahan ya kan. Sekolahan belum. Sekolahan saja yang PJJ, belajar dari pembelajaran jarak jauh ya kan. Tapi di luar itu semua TV masih bisa beroperasi kan dulu kan. Kemudian pasar, hotel dan lain-lainnya, tempat wisata tidak ada yang ditutup. Masalah tutup itu kan karena nggak ada yang datang, gitu. Nggak ada yang datang, secara ekonomis nggak masuk, maka pada tutup. Nah sekarang udah mulai dibuka begitu kira-kira. Jadi nggak ada penutupan kecuali ya kampus-kampus sama anak-anak sekolah gitu. Pendidikan yang masih ya Pak ya. Betul, walaupun dibuka nih ya masyarakat tetap kudu hati-hati gitu. Iya, protokol kesehatan itu tetap penting, harus ditegakkan. Iya, rasa ngarepe dhewe tiba-tiba yo bebas ngono. Njur ngopo-ngopo kabeh ono aturane. Pinter ta aku dina iki. Ngono iki piye yo kabare yo iki piro sekilo langsung kaya biyen meneh ta. Suwe di isolasi mandiri 2 minggu njut ketemu cipika-cipiki. Kaya ngono.
kumpulan yang mau dicurhatkan sudah menumpuk, Mas. Nah, ini. Jadi Curhat metu WA kira mantep. Ora mantep. Iya Pak Ilham ya. Mas Ilham. Oh, Mas Ilham. Mas Ilham no. Apa mau nanya apa ke Pak Ilham? Ini Pak ngapunten. Untuk titik-titik ini loh Pak. Untuk apa yang pengawasannya itu di mana saja? Biasanya di mana Pak? Tempat rahasianya di mana saja? Kalau dikasih tahu beliau nggak lewat. Biar saya bisa nenggok Pak. Kalau yang kayak Mas Pur bilang semua tempat diawasi gitu Pak. Baik Mas Pur. Jadi memang tidak semua tempat bisa kita awasi. Jadi penjenengan masih punya peluang. Malah mendukung loh Pak. Karena memang keterbatasan personil yang ada di kami. Jadi kalau dulu sebelum bulan September itu kita memang di bulan Agustus, Juli itu kita memang melakukan operasi gitu aja lah istilahnya. Itu kita sehari itu 3 shift, pagi, siang, malam. Nah itu dengan melibatkan TNI Polri juga. Tetapi untuk mulai bulan September ini kita dalam 1 hari hanya 1 shift. Jadi kalau misalnya kemarin itu pagi, kemudian hari ini siang, kemudian besok malam seperti itu. Jadi lah monggo nanti penjualan bisa cari ke informasi ke Satpol PP hari ini melakukan operasi di jam berapa, besok jam berapa lah penjaringan nanti bisa punya peluang di situ. Tetapi jangan seperti itu. Intinya kan agar masyarakat sadar ya Pak ya. Yang kita harapkan adalah bukan karena kita itu melakukan operasi di lapangan itu tidak, tetapi yang ingin kita tumbuhkan adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu tumbuh, kemudian menyadari betapa pentingnya pemakaian masker dan juga penerapan protokol kesehatan itu mereka lakukan. Jadi tidak hanya untuk melindungi mereka sendiri atau diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan juga untuk masyarakat sekitar. Lah itu yang sangat-sangat kita inginkan, kesadaran masyarakat tersebut. Ya, Pak Ilham kalau pas ketemu pas penegakan gitu Pak, rata-rata kalau ditanya kok maskernya nggak dipakai itu kenapa Pak? Jawabannya itu apa Pak itu? Jawabannya ada yang lupa. Ada yang tidak bawa. Kemudian yang tidak jelas, bawa itu ya lupa toh Pak? Oh iya, sama ya Mbak ya. Nggak punya juga bisa. Nggak punya juga bisa. Bahkan sering kita temukan mereka itu juga nggak bawa masker, juga nggak bawa duit sama sekali seperti itu. Jadi kan kita bisa Terus Bapak kasih uang belanja Pak? Iya. Ya, mestinya kan kok nyuk tekan din. Kalau memang terpaksa sekali kita beli masker Mbak. Tetapi jawaban yang paling sering adalah sumpah. Ya karena kita tahu sendiri bahwa ya pakai masker itu kan yang jelas kita menghirup udara jadi juga nggak bebas. Terbatas. Ya, tetapi bagaimanapun itu harus kita pakai karena kemarin kan ada ini maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Masker melindungi kita semua. Iya asik. Malah kalau face it enggak loh ya sebenarnya. Face it enggak ya Pak ya? Enggak. Nanti boleh dibahas Pak. Usai jeda ya Pak nggih. Kita jeda dulu pemirsa. Dan kami juga mengundang Anda yang mau bergabung silakan bisa telepon kami di 02744477666. Kita kembali di program Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa.
Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.tambikom.ac.id. Action. Membahas berbagai topik yang menarik bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Location, Talking Education for Action hanya di channel kesayangan Anda. Potensi daerah sebagai peluang bisnis. Dua orang pada pagi hari ini bersama Putri. Ya, masih bersama kami dalam RG Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah, tadi tuh seru banget ya Mas ya. Lah, yo men ketok meriah kok ya. Pokoknya kudu ngono terus loh Mas ya. Pokoknya joinan loh Dewi. Tadi Pak udah menyampaikan kalau face ini sebenarnya tidak melindungi. Tanya Bu Pembayun aja. Iya, kita cross check ke Pak Pembayun ya. Bu Pembayun ya Pak ya. Ibu. Oh, sebentar Bu Pembayun. Ini ada yang telepon Bu, mau ngasih tahu ada yang telepon Bu. Kita terima teleponnya dulu. Halo. Ya, Arji, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya mau memberikan sebuah pendapat Mbak mengenai. Sebentar Pak, dengan siapa ini? Menika Bapak sinten? Kulo namanya Sujono. Pak Tujono. Curiga ya. Gimana Mbak? Monggo Pak, langsung disampaikan. Halo. Inje Bapak, lanjut monggo. Saya akan memberikan pendapat, ya mohon maaf kalau saya memberikan pendapat karena saya sebetulnya adalah rakyat biasa, rakyat kecil. Kok sampai memberikan pendapat kepada para pejabat? Ya saya sebelumnya mohon maaf dulu ya. Masalah penggunaan pelindung wajah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi face shield supaya lebih keren. Ya. Di mana efektivitasnya pelindung wajah itu Mbak? Soalnya apa? Dari atas juga berongga, dari bawah berongga, dari kiri kanan juga berongga. Padahal menurut para ahli katanya penyebaran virus corona itu bisa melalui udara. Sehingga di mana efektivitasnya itu? Soalnya sekarang itu kelihatannya baru ngetren penggunaan face shield yang face shield yang sekarang baru ngetren di mana-mana dipergunakan. Ya toh? Padahal efektivitasnya itu di mana? Itu loh. Saya kira itu cuma hanya latah saja. Latah menggunakan pelindung wajah, tapi sebetulnya sangat tidak efektif. Menurut saya yang bukan ahli, Pak. Baik, Pak. Menurut saya masih lebih efektif menggunakan masker scuba dibandingkan pelindung wajah. Oh iya. Nah, ini mohon maaf saya memberikan pendapat seperti itu karena di sini kok ada dari kepala kesehatan dan juga dari Bapak itu semuanya para pejabat ya. Saya mohon maaf, saya rakyat kecil yang memberikan pendapat. Mungkin pendapat saya itu salah. Dan mungkin pendapat Bapak itu yang paling benar. Ya, sekian Mbak, mohon maaf. Ya Bapak Sujono. Matur nuwun, Bapak sudah telepon menyampaikan aspirasinya. Unek-uneknya. Los pokoknya. Pokoknya los Pak, sampaikan Pak gitu. Pokoknya di unek-unek nopo sampaikan. Nah, Riki sing genten kebak masalah. Ada Bu Pembayun yang menjawab ya kan? Nah, iya. Kita kan cuma menyampaikan. Bu Pembayun. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Tujono. Paling baik memang adalah memakai masker, paling baik, gitu ya. Tetapi juga harus diperhatikan, kita pakai masker juga jenis maskernya juga berpengaruh, gitu. Ada bermacam-macam jenis masker.
untuk para tenaga medis kami yang bekerja langsung berpaparan dengan artinya yang viral load atau paparannya itu besar, maka dia tidak bisa hanya memakai masker seperti ini. Masker, oh ini ada masker surgery. Masker surgery ini adalah untuk mereka para tenaga medis yang di rumah sakit tetapi yang paparan virusnya hanya cukup atau sedang atau sedikit, minimal ya. Tetapi untuk mereka yang ada di ruang operasi, ruang bertekanan negatif harus memakai masker N95, Pak. Nah, jadi jenis-jenis masker itu juga berpengaruh terhadap paparan tergantung dengan juga kondisi ruangan itu dan aktivitas yang dilakukan. Masker ini punya daya tapis terhadap virus. Mungkin Pak Tujono juga sudah pernah menerima viral dari media ataupun dari bisa mencari literasi atau referensi dari satu penelitian atau dari institusi-institusi yang memang bertanggung jawab untuk hal itu. Kemudian Pak dan Ibu, pemakaian face shield ini juga tidak mengalahkan, artinya punya fungsi juga untuk menapis terhadap paparan virus itu. Semua alat ini, baik masker, baik face shield, itu harus dipergunakan pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat dan peruntukannya yang tepat. Nah, kalau seperti saya, hari ini saya hanya berdua dengan staff gitu ya, dengan teman yang mengoperasionalkan, jarak kami jauh 2 meteran gitu. Tapi saya harus memberikan informasi kepada ibu bapak secara jelas. Nah, pemakaian masker ini mungkin akan menghalangi penyampaian informasi saya secara jelas. Termasuk ibu bapak yang hari ini ada di TV. Maksud hari ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya jelas. Oleh karena itu, memang saya juga tadi sudah sampaikan berapa lama kita akan berinteraksi, ini juga berpengaruh terhadap paparan. Kemudian di ruangan itu juga punya kontribusi terhadap paparan yang virus yang akan kita dapatkan. Nah, jadi pemakaian alat bantu, alat-alat yang dipergunakan dalam rangka kita melaksanakan protokol kesehatan ini, kalau digunakan secara tepat, kemudian waktunya tepat dan kegunaannya tepat, itu sudah cukup membantu daripada nggak pakai masker, nggak pakai face shield, ya toh Mbak Isyel, Mas Pur. Nah, daripada nggak pakai itu, salah satu alat bantu ini bisa dipakai. Saya pikir itu, Mbak Isyel, Mas Pur. Iya, Bu. Bu, tapi sekarang yang ngetren tuh masker scuba loh, Bu, yang ada bentuk mulutnya itu loh, Bu. Yang agak nyucut, Bu. Ya, nah kalau saya boleh kasih saran, ini bukannya tidak boleh, tapi pada kondisi tertentu juga tadi yang saya sampaikan. Kalau kita masker scuba itu kita pakai untuk di ruang pertemuan, alangkah lebih baik kalau dia dilapisi dengan masker tadi nih yang contohnya seperti Bu Baya tadi sampaikan. Jadi pakai ini dulu, baru kemudian pakai masker scuba. Atau pakai masker kain juga boleh, tapi harapannya masker kain juga tetap 3 lapis, karena itu tadi fungsinya lebih seratnya lebih lebih rapat, itu akan menjadi lebih baik. Jadi serat masker ini lebih rapat, itu akan lebih baik daripada serat itu bisa terbuka secara tertarik atau lebih besar portnya. Gitu Mbak Isyel. Iya, Bu. Jadi intinya itu empan papan gitu loh Mas. Empan papan. Maksudnya Pas di tempat ya penggunaannya yang ini Mas ya. pakai masker yang ini, di tempat yang terbuka pakai yang lebih rapet gitu loh Mas. Nek ra nganggo ya ning jero kamar wae atau dhewean. Nek ra nganggo dhewe. Lah ya dhewean ning jero kamar. Dikunci. Kancingan wes. Setahun. Nah, ini. Saya tak tanya lagi dengan Mas Ilham. Pak Ilham senengane Mas oto. kok yo nek. Oh yo Mas kakak adik ben yo. hubungan iki Ya wis monggo cerah. Mas. Sapa ngerti sok diundang ngejob ndono. Tapi aku melu yo. Iya. Ini ngapunten Pak. Kalau untuk sanksi ini loh Pak. Misalnya ada yang ngelanggar dan lain sebagainya itu sanksinya itu nopo toh Pak ini Pak? Nggih.
Baik Mas Pur, jadi tadi saya matur bahwa menurut Pergub 77 tahun 2020 itu sanksi itu terhadap perorangan dan juga pelaku usaha. Nah, terhadap perorangan ini kita menerapkan sanksinya itu kerja sosial Mas Pur. Kerja sosial di sini dalam artian bisa menyapu, bisa memungut sampah. Nah, kenapa kami katakan memungut sampah? Bahwa kami melakukan operasi non justisi ini tidak hanya di kota, tetapi juga di tempat wisata di sepanjang pantai dari Sadeng sampai dengan Glagah. Itu kita juga melakukan operasi penegakan protokol kesehatan ini di hari Sabtu dan Minggu dengan melibatkan teman-teman kami Satlantas Rescue Istimewa namanya. Nah, kami di situ karena mungkin di pantai kan kalau menyapu kan agak aneh lah, kemudian Napa nawu banyu segoro niku lho, Pak. Sanksi sosialnya kita terapkan dengan memungut sampah tempat tersebut. Pinggir pantai ya. Ya, di pinggir pantai seperti itu. Nah, kemudian kalau di kota misalnya di Malioboro, di minggu kemarin kita juga melakukan penertiban di Malioboro. Isinya kita berikan yaitu berupa menyapu jalan. Nah, durasi daripada menyapu jalan ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit satu orang. Per orangnya. Kok 10 sampai 15 menit kenapa, Pak? Kok enggak sejam gitu? Kok enggak 1 kali 45 menit, Pak niku? Ya, apa suruh asal rumah saya sih, Pak? Sebenarnya kan sanksi itu kita maksudkan untuk membuat efek jerah nih, Pak. Dan terlebih luas lagi ya, atau lebih jauh lagi tujuan kita adalah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan tersebut. Jadi memang di samping alat sapu yang kita punya itu juga terbatas, sehingga kemudian pelanggarnya juga banyak. Kemarin juga di Malioboro itu kita catat itu pelanggannya itu sejumlah 48 orang. Kalau nyapu kali itu udah lama banget ya, Pak ya? Sekitar nanti lanjut ya Pak, non sewu loh Pak, udah mau iklan lagi Pak. Sorry loh Mas Pur, ya aku rasa sentimen loh ya. Nek sik takon jenengan tak potong terus. Nanti kita balik lagi pemirsa, dan Anda yang mau telepon kami tunggu di 02744477666. Balik lagi di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple, dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Saya punya satu tip buat Anda di rumah, cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Kita akan bulan-bulan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara Raya Dolan. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta, Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Hai pecinta film, buat kamu yang udah nungguin
resensi film tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RBTV. Ya, masih di RG Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Bagi Anda yang mau telepon, silahkan bisa telepon kami di 0274 4477 666 yang mau curhat. Atau mungkin pernah diminta nyapu. Bener. Atau Ya mungkin kan? Anda punya pengalaman unik. Oh, Maksudnya pengalaman unik waktu apa, melihat Mas? pelanggaran seperti itu Oh. pernah menjadi orang yang melihat sendiri itu loh. Oh, Mungkin iya. pengen diungkapkan, disampaikan seperti apa. Boleh, boleh. Nah. Pak, lanjut loh Pak, tadi kalau ada yang mau disampaikan Mungkin lagi. ada yang terputus pengen disampaikan lagi. Nyapunya tadi itu Pak, Oh ya. yang 10-15 menit itu. Tadi sampai nyapu ya Mbak ya? Iya, Pak. Sampai nyapu. Ya, jadi seperti itu. Sanksi itu memang kita terapkan untuk kali ini itu judulnya baru nyapu Mbak. Mungkin nanti ke depan itu bisa berubah lagi. Laku dodok gitu Pak. Ya. Tapi sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah kita terapkan untuk sanksi fisik itu Mbak. Jadi kita suruh push up. Oh. Tetapi memang di bulan September ini trennya lagi menyapu. Trennya. Suka Pak Ilham. Jadi yang berikutnya apa? Tunggu info selanjutnya. Jadi sing nglanggar itu ben wah sesuk apa ya Apa ya? kayak buat gitu ya. Ya biar mereka bertanya-tanya jadi pusing sendiri. Iya, memang intinya kan gimana supaya masyarakat sadar dan bisa menjaga dirinya untuk orang lain gitu kan ya Pak Udan. Jadi gimana caranya untuk mendorong Pak agar masyarakat ini sadar Pak? Ya, memang mendorongnya dengan cara diingatkan dan dengan cara juga diberikan sedikit shock terapi. Juga contoh-contoh, saya kira begitu. Saya memang sengaja saya di sini pakai masker, saya menjaga diri kan. Di kantor saya kemarin ada yang positif, 4 orang, gitu. Nanti khawatir nanti juga lebih baik saya beranggapan saya ini positif, itu penting. Kemudian yang kedua, untuk tempat-tempat tertentu, saya mohon izin Pak Mas Ilham, terutama tempat-tempat kafe-kafe, tempat-tempat daerah kampus. Sekarang ini teman-teman dari berbagai macam wilayah yang mahasiswa sudah mulai masuk ke Jogja ya, sedikit demi sedikit sudah mulai masuk ke Jogja. Dan disitulah kemudian protokol kesehatan itu sangat minim dilakukan. Ini mungkin adik-adik mahasiswa kita ini merasa masih muda, masih kuat begitu ya. Saya sering keliling ke tempat-tempat mahasiswa, di tempat-tempat kos-kosan, komplek kos-kosan gitu. Seperti nggak ada protokol kesehatan di situ, nggak ada corona di situ. Saya kira seperti nggak terjadi apa-apa nih Pak. Di tempat-tempat itu saya kira perlu untuk kita tegakkan juga, karena penularan kan bisa terjadi di berbagai macam tempat. Ya ini yang saya minta betul. Kemudian yang kedua, tempat-tempat yang keramaian, pasar, tempat-tempat ya yang rawan-rawan seperti itu bisa diidentifikasikan dan dikoordinasikan dengan kabupaten, dengan kota untuk diberikanlah mereka diminta bikin satgas COVID ya. Dan kalau perlu dikasihkan insentif untuk satgas COVID di tempat-tempat rawan itu supaya mereka bisa efektif berjalan. Kalau suruh jaga misalnya, nggak mungkin Mas Ilham ini akan datang ngerahasia di tempat-tempat yang kos-kosan banyak itu, di tempat warung-warungan nggak mungkin, personelnya sedikit. Dibantu Pak polisi, dibantu Pak tentara juga nggak mungkin, personelnya sedikit. Tapi kalau masyarakat setempat diberdayakan, masyarakat setempat dibentuk, terutama tempat-tempat yang rawan dibentuk satgasnya khusus ya, dikasih briefing khusus, dikasih insentif, stimulan lah seperti itu dari pemerintah, ya kita bisa lebih memperluas jangkauan untuk mengingatkan masalah-masalah ini. Yang paling efektif menurut saya kalau dikatakan dari sanksi sosial, ya sanksi sosial itu di masyarakat itu, paling efektif di situ. Kalau ketemu beliau panjenengan, oh ada Pak Ilham mau operasi, belok lah. Ya kan? Mungkin kejar gitu. Apa nih? Apa lah Pak Uda? Kalau ketemu Pak Ilham tuh kayak ketemu guru BP gitu ya. Waduh. Dan ngerti pergerakannya kepiye. Apa dulu masa muda juga gitu Pak? Sampai sekarang pakai masker kelihatan, orang nggak bawa SIM aja kalau tahu ada polisi di mana dia akan belok. Raine pucet gitu. Ya, cuman sekarang ini kita memperluas ya jangkauan mengingatkan ini, gerakan saling mengingatkan ini sampai ke tataran masyarakat. Jadi saya kira tempat-tempat yang rawan diidentifikasi segera, tempat-tempat kos-kosan, tempat-tempat mahasiswa, tempat-tempat sekitar kampus, tempat-tempat ya kafe-kafe segala macam, bentuklah kemudian satgas COVID di tempat-tempat tersebut dengan diberikan pengetahuan khusus sekaligus juga insentif khusus biar bisa saling menjaga. Kan kerawanan tiap tempat
satu dengan tempat lain kan beda. Berbeda, ya. Kalau misalnya di kampung sana, di mana kemarin saya di Gunung Kidul sana, yang mau masuk saja susah gitu kan, kita harus pakai kendaraan dari jalan besar, itu kita jalan setengah jam gitu. Itu ya kira-kira nggak perlu lah Satgas Covid di situ karena struktur masyarakatnya masih kuat. Terus jarak rumahnya juga jauh-jauh ya Pak? Jauh-jauh banget gitu kan. Tapi kalau tempat-tempat yang rawan-rawan, dalam artian ini rawan keramaian, itu menurut saya perlu diberikan perlakuan khususnya. Perlakuannya menghidupkan struktur masyarakat di situ untuk bisa melakukan saling penjagaan. Oke, jadi dan kalau perlu pemerintah support di situ. Ya masyarakat harus dilibatkan, struktur masyarakat harus dilibatkan. Kalau nggak mungkin Pak Tentara, Pak Polisi, apalagi Mas Iwan dan kawan-kawan ini jumlahnya sedikit sekali. Masyarakat kita sangat banyak. Ya. Nah ini. Nanti Pak Ilham kayak Ninja Hattori udah sana sini loh. Iya, kan udah capek. Bu Pembayun. Bu Pembayun ini loh. Bu Pembayun. Dicari masker Bu. Tesih semangat ta Bu? Masih semangat. Kayak bubuk gitu. Bubuk loh Mas. Ngapunten, ini ada pertanyaan. Kalau ini Bu mahasiswa yang mungkin datang dari luar kota, apa itu perlu isolasi mboten itu Bu kira-kira? Klaster nggak salah. Klaster. Ya Mas Pur, terima kasih. Jadi memang kami sudah menghimbau, artinya kita sudah sepakat bahwa gitu ya dengan teman-teman dinas kesehatan maupun teman-teman di puskesmas gitu. Sebenarnya kami ingin adik-adik mahasiswa yang baru datang dari daerah-daerah di luar Jogja, terutama daerah-daerah yang di zona merah, sekarang ada zona hitam ya Mas Pur, ada zona hitam gitu, tapi bukan daerah hitam, ada zona hitam saking banyaknya kasus gitu ya. Kami menghimbau bahwa mereka ini harus melaporkan dirinya ke puskesmas setempat di wilayah mereka kos. Nah, supaya mereka nanti didata oleh teman-teman petugas puskesmas. Nah, sebaiknya memang isolasi diri karena kita tidak tahu kan, walaupun mereka membawa surat hasil reaksi RDT ataupun PCR, tetapi kita harus juga paham bahwa surat-surat ini kan ada masa berlakunya. Apalagi kalau dia, mohon maaf, misalnya dia datang dari satu daerah di luar Jogja. Dia sudah periksa PCR 2 hari yang lalu, tapi sebelum sampai Jogja dia mampir kemana-mana dulu. Nah, ini kan kemudian kita harus juga tahu diri gitu ya, karena saya sudah mampir kemana-mana, maka sebaiknya memang mengisolasi diri di rumah. Nah, ini juga berlaku untuk mereka yang hasil atau misalnya di periksa baik lewat PCR, lewat swab gitu. Ternyata mereka harus mengisolasi diri, maka apa yang harus dilakukan saat isolasi diri di rumah gitu. Monggo, mungkin Mbak Isya tadi saya sudah sampaikan gitu ya, ada satu slide yang mungkin bisa ditayang, ditampilkan ini sembari ditampilkan Ibu, monggo. Nah, menikah Bu. Ya. Nah, ini Ini sudah tampil menikah Ibu. Oh ya, soalnya di saya nggak kelihatan. Jadi tetap di rumah selama 14 hari. Kemudian menggunakan kamar harus terpisah dengan anggota keluarga lain. Ini misalnya yang punya keluarga. Kalau yang kos-kosan diem di kos, tetapi kemudian ngapain di kos? Di kos itu tetap harus punya aktivitas gitu ya. Nah, nanti termasuk misalnya kalau pagi berjemur karena membutuhkan mereka ataupun kita ini membutuhkan vitamin D, vitamin E, vitamin C gitu ya. Jadi di samping berdiam diri di rumah atau di kos juga melakukan aktivitas-aktivitas yang gunanya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, jadi termasuk misalnya tadi menjaga jarak terhadap anggota keluarga atau anggota kos lainnya, menggunakan masker. Nah, yang paling penting juga adalah setiap pagi harus melakukan pengukuran suhu tubuh. Kemudian merasakan apakah ada gejala-gejala klinis, entah demam, batuk, atau flu, dan sebagainya. Kemudian kalau bisa alat makan disendirikan, gitu ya. Makan buah sayur sudah pasti harus, karena itu
meningkatkan vitamin-vitamin yang ada di dalam buah dan sayur ini ikut membantu untuk menjaga imunitas kita. Itu yang terakhir. Kemudian itu berjemur di ruang terbuka untuk beberapa saat, tapi nggak usah jemurnya nggak usah sampai gosong gitu ya Mas Pur ya. Nanti garing ya Bu. Ya, berjemur kita menerima sinar matahari supaya lebih baik lagi. Dan yang paling akhir bila ada gejala tadi, makanya saya matur, silahkan teman-teman atau adik-adik mahasiswa itu melaporkan dirinya ke puskesmas. Nanti akan diberi kontaknya, sehingga kalau ada sesuatu selama isolasi diri kemudian terjadi ada gejala yang kemudian dirasakan, bisa by phone tadi, bisa menelpon atau me-WA petugas-petugas kami di puskesmas. Teman-teman di puskesmas yang luar biasa ada di garda terdepan, akan siap membantu semua warga DIY ataupun adik-adik mahasiswa ataupun pendatang yang ada di DIY. Terima kasih Mbak Isyel, Mas Pur. Terima kasih. Bu Pembayun lanjut sedikit Ibu, kalau misalnya untuk tadi ya lanjut yang mahasiswa yang baru saja datang kembali ke DIY, kemudian dia melakukan isolasi mandiri, itu harus menyiapkan obat-obatan yang untuk preventif tidak Bu? Kalau iya apa Bu? Ya, kita tahu Mbak Isya bahwa ini adalah virus gitu. Nah, virus ini akan bisa diobati oleh antivirus. Nah, antivirus ini kan belum ada, sampai hari ini kan belum ada antivirusnya gitu ya. Jadi kalau obat-obatan tidak ada untuk menangkal virus ini gitu. Tetapi saya hanya lebih memberikan saran itu lebih baik untuk preventif Mbak Isya. Jadi menjaga konsumsi yang sehat, istirahat yang cukup. Jadi GERMAS, Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat, dengan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk dia tidur lebih cepat, tidur dengan cukup waktu, itu juga termasuk menjaga kesehatan tubuhnya untuk dalam rangka preventif. Jadi kalau obat, mungkin obat untuk antivirus sendiri belum ada Mbak Isya, tetapi itu tadi lebih baik dalam kondisi saat ini kalau timbul gejala, lebih baik untuk datang ke Pasienkes, bisa by phone, bisa by WA, ataupun berkomunikasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Saya pikir itu Mbak Isya. Jadi kalau obat-obat lebih arah mungkin vitamin ya, suplemen. Suplemen ya, Mbak Isya kayaknya tuh rajin minum madu gitu ya, Mbak Isya. Itu juga bagus. Kalau balsem Bu, jadi lebih banyak arah vitamin. Matur nuwun Bu Pembayun, suplemen berarti penting ya Mas ya, vitamin, makan buah. Larang ya Mas buah. Ijo-ijonan ini suket. Bayem, kangkung, seragam hansip. Ijo. Lucu ya, arep nyenggol Pak Ilham mesti kok. Nah, kok seragam hansip bareng. Menuju ke sana. Tadi Pak Huda ini sempat bisik-bisik, mungkin ada yang pengen ditambahkan Pak. Napa Pak, silakan. Salah satu saya pesan khusus pada rekan-rekan paslon pilkada dan tim sesnya ya. Oh, iya. Karena sekarang ini kita lagi musim pilkada di 3 kabupaten ya, di Gunung Kidul, di Sleman, dan di Bantul. Saya minta teman-teman paslon dan tim ses betul-betul dalam melakukan aktivitasnya menjaga protokol kesehatan dengan baik. Realitanya di Yogyakarta ini daerah-daerah yang sedang pilkada merah semua, ya kan? Di Kulon Progo, maksud saya di Sleman itu zona merah, banyak terjadi peningkatan kasus, di Gunung Kidul dan di Bantul. Ya saya kira memang tidak bisa kemudian kita mengatakan ini karena pilkada, tapi realitasnya kalau pilkada dan pemilu kan mesti ada pergerakan tim sukses, pergerakan masyarakat, ada pertemuan-pertemuan, baik itu sembunyi-sembunyi maupun kemudian terang-terangan. Artinya banyak sekali lah kita pengalaman bagaimana pemilu itu dan bagaimana perlu kemudian berkonsolidasi dengan masyarakat dalam skala yang masif. Jadi karena pilkada juga tetap dilaksanakan, mau dilakukan 9 Desember besok, dan sekarang ini lagi masif-masifnya teman-teman itu. Jadi tolong saya mesankan pada rekan-rekan tim ses dan semuanya paslon untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas kampanyenya, supaya nanti
tidak terjadi lebih masif kembali ya penularan ini. Nyatanya sekarang daerah pilkada itu merah semua DIY ini. Begitu. Wah, ngeri itu ya. Apalagi daerah pilkada lagi merah, terus kalau lagi kampanye melanggar, nggak jadi kampanye malah nyapu bareng-barengnya kan nggak seru tuh. Kita jeda dulu pemirsa, masih ada satu segmen lagi. Bagi Anda yang mau bergabung masih ada kesempatan nanti di 4477666. Usai jeda kembali di RG Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Ya, lanjut lagi bersama kami dalam RG Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangannya. Semakin hangat ya. Semakin panas Mas, Semakin pilkada panas loh dan Mas. menjadi hangat. Pilkada di beberapa zona merah. Pak, tapi kalau lanjut nih Pak, saya pengen tanya pas kemarin panjenengan jalan-jalan ya lihat-lihat gitu di sana. Ada nggak Pak yang ngumpul-ngumpul banyak dan memang lupa dengan aturan protokol kesehatan sekarang ini Pak? Udah. Ya, kalau kita melihat ke lapangan, teman-teman tim SES dan aktivitas pertemuan-pertemuan pilkada ini memang banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Karena memang namanya juga pilkada kan masif kan, gerakan masif di seluruh dusun-dusun, seluruh desa-desa, pertemuan-pertemuan juga cukup masif. Saya kira memang ini sesuatu yang fenomenal terjadi. Makanya saya pesankan dengan sangat kuat di situ
mari kita silahkan melakukan aktivitas kampanye karena memang juga diizinkan. Cuman protokol kesehatannya harus dijaga betul. Tim sesnya terutama harus sangat menjaga bagaimana kemudian masyarakat yang dilibatkan, tokoh-tokoh warga yang dilibatkan, jangan sampai mereka ini malah gara-gara aktivitas kita mereka tertular COVID-19. Saya kira begitu. Jadi harus sangat ketat meskipun di dusun-dusun, meskipun di ini. Kemudian juga kita mesti mencari metode kampanye yang lebih kreatif, lebih efektif ya. Tidak harus misalnya tidak dengan medsos, dengan yang lain, tapi juga dengan cara-cara yang lebih efektif, kreatif dan lebih aman untuk masyarakat kita. Ini saya kira ditantang sekarang ini untuk kreativitas, efektivitasnya juga menjaga keamanan. Kalau kemudian kita mengumpulkan orang, kemudian tidak pakai protokol kesehatan segala macam ini, maunya kita ini cari dukungan, tapi kemudian malah membahayakan warga yang kita mintai dukungan itu. Itu poin. Jadi poin saya mungkin ini sudah segmen terakhir ya. Jadi saya sekaligus titip pesan. Yang pertama, kita sama-sama cermati daerah-daerah, wilayah-wilayah dan aktivitas-aktivitas yang rawan. Ya, yang satu sekitar kos-kosan, ya tempat-tempat di mana rawan banyak perkumpulan-perkumpulan itu kita berikan atensi khusus untuk protokol kesehatan itu. Kasih alat bantu, bentuk satgas dan lain-lain yang dibantu sehingga kemudian mereka bisa mengawasi diri mereka sendiri di wilayah yang rawan tersebut ya. Kemudian yang kedua, kita perlu lakukan pengawasan khusus ya dan juga kesadaran terhadap aktivitas-aktivitas yang rawan ya. Di antaranya ya di pasar, kemudian berbisnis, jual beli, sekaligus juga aktivitas-aktivitas kampanye saat ini. Itu saya yang kedua ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir saya sampaikan di sini, mewakili DPRD DIY, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan yang ada di lapangan, ya Pak rekan-rekan Pol PP, petugas yang konsisten menjaga protokol kesehatan, juga sekaligus terutama lagi pada rekan-rekan tenaga kesehatan maupun pengelola fasilitas kesehatan, termasuk di laboratorium dan lain-lain. Para dokter, para perawat, para pegawai di laboratorium, yang sekarang ini hari-harinya kami tahu betul mereka sangat-sangat tertekan hari-hari ini. Mereka sangat-sangat khawatir, mereka ketika dilakukan tracing di rumah sakit juga ternyata banyak sekali rekan-rekan kita nakes yang terkena virus corona, maka itu kita sangat prihatin dan mengucapkan terima kasih. Kita bantu rekan-rekan nakes kita itu agar mereka tidak overload, agar mereka tidak terkena, dan juga agar kita aman dengan kita menegakkan protokol kesehatan. Lebih baik kita ini beranggapan diri kita positif, kemudian kita menjaga diri daripada kita ini merasa kita aman. Demikian, terima kasih. Itu ya. Tuh diinget Mas. Nah, iya, tak catet kok ini tadi. Iya, aku ngerasanya mah kok diseneni loh Mas. Dielek kayak ini harus gini-gini loh. Iya. Tapi memang betul ya Pak Uday, memang harus seperti itu ya. Bebas. Memang harus ya bersikap kita itu seakan-akan positif demi keselamatan bersama. Nah, ini lalu apalagi monggo Pak Ilham lanjut Pak. Terima kasih Mbak Isa, Mas Pur, dan juga kepada pemirsa RBTV di rumah khususnya dan juga masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Marilah kita sama-sama tegakkan terkait dengan protokol kesehatan ini dengan melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Kemudian kami juga ingin tegaskan di sini bahwa kepada seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta bahwa patuh jangan hanya karena ada petugas, tetapi tolong benar-benar ditumbuhkan kesadaran pada diri panjenengan semuanya untuk menjaga kesehatan yang ada dan menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu beberapa pesan dari kami Mbak Isa, Mas Pur. Nah, tambah rasanya diseneni tuh Mas, Mas. Yo enggak lengkap. Soalnya nek pas acara kan sok neng dalan sok lali atau orang nganggo yuk waton dilebokke ning njero kaos akan-akan masker. Itu harus perilaku dirubah menjadi lebih baik karena sudah diberikan edukasi. Berikan edukasi. Ini kan memang kita semuanya di semua lini itu masuk di kebiasaan baru ya Pak Uday ya. Apapun itu ya, yang di instansi pemerintahan, yang di swasta, yang ngamen kayak kita Mas Oto. Sosialisasi di masyarakat itu harus lebih digencarkan Pak. Gencarkan lagi. Ya, ini apalagi terkait dengan sisi kesehatan. Ada Bu Mbayun, monggo Ibu. Seperti apa? Terima kasih. Sesi terakhir, yang pertama saya mengaturkan terima kasih Pak Uda, wakil dari DPRD, matur nuwun atas apresiasinya kepada teman-teman kami tenaga kesehatan.
Kalau tadi Bapak Andiko bahwa ini adalah garda terdepan, kami adalah upaya terakhir. Nah, ingat-ingat aja kalau ketemu nakes, ketemu tenaga medis itu adalah upaya terakhir. Nah, kalau upaya terakhir selanjutnya hanya berserah pada Allah. Jadi ada 4 hal saya derek titip, bahwa yang pertama terima, seperti tadi Mbak Isya bilang, terima keadaan lingkungan ini apapun, mari kita beradaptasi. Tadi boleh berupaya, tapi tetap protokol kesehatannya dilaksanakan. Yang kedua, pada Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas, saya nyuwun derek, pakai informasi-informasi ilmu pengetahuan yang Ibu Bapak miliki. Kalau kita, tadi saya sudah sampaikan, virusnya itu bisa lari-lari kemana-mana, maka kita harus menjaga bahwa virus itu tidak kepada kita. Caranya itu tadi dengan jaga jarak, tadi Pak Ilham sudah sampaikan. Yang dua terakhir yaitu berempati. Ibu Bapak, mari kita sama-sama ikut merasakan pada keluarga-keluarga, mereka anggota keluarga yang ada yang terpapar, bagaimana Ibu Bapak juga melihat di rumah sakit yang penuh, para tenaga kesehatan yang kalau banyak viral, kalau sudah pakai hazmat, maka dia harus menahan diri selama 4 jam minimal, nggak boleh minum, nggak boleh, mohon maaf, ke belakang, haus, keringat, dan sebagainya, dia tidak boleh copot itu selama 4 jam. Ikut berempati. Dan yang terakhir, yaitu bertawakal. Kalau kita sudah berikhtiar, maka sekali lagi, mari Bapak Ibu jangan lupa, kita berserah pada Allah, kita minta belas kasihan Allah, supaya COVID ini segera berlalu. Kita semua bisa kembali beraktivitas dan merasa lebih bahagia lagi. Terima kasih Mbak Isya, terima kasih Mas Pur kesempatannya untuk Dinkes DIY untuk memberikan informasi pada Bapak Ibu. Kami berharap semoga semua warga DIY semakin sehat, kasusnya semakin melandai, sudah turun-turun gitu, Jep. Nah, mudah-mudahan kita tinggal tunggu nanti vaksin dari virus COVID ini akan segera bisa kita dapatkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Pokoknya semangat, yes gitu ya Mas ya. Atau nek lagi event gitu. Ya, terima kasih untuk Ibu Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga yang hadir bersama dengan kita ada Kepala Bidang Litmas Satpol PP DIY Bapak Dr. Andes Ilham Junaidi, dan juga Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Huda Tri Yudiana ST ya Pak ya, sudah semua lini menyampaikan himbauan gitu. Jadi kalau masih ada yang ngeyel jangan kebangetan kok Mas. Jadi masyarakat juga harus sadar untuk bisa wabah ini biar segera selesai ya. Kita juga sudah selesai berarti Mas. Kita pamitan. Kita pamitan kalau gitu. Saatnya kami berdua pamitan. Ingat, jaga jarak bukan berarti jauh, jaga jarak bukan berarti pisah, tapi jaga jarak itu menjaga aku dan menjaga kamu. Saya Isya Dewi dan rekan saya yang paling ganteng, Kurski Panjang. Saatnya pamit, kita ketemu di episode berikutnya dari RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.